Kami buka saja. Yang pertama berkenaan dengan situasi P3 pada hari ini. Partai Persatuan Pembangunan. Parliamentary threshold-nya 3,87. Dari 11 kali pemilu diadakan di Indonesia sejak tahun 1955 yang lalu. Dan ini adalah pertama kali P3 itu terjerembab tidak mencapai parlemen threshold dan tidak bisa bergaul dengan parlemen lainnya di DPR RI ataupun di Senayan ataupun di mana. Hasil ini tidak lain dan tidak bukan, dengan tegas kami katakan ini adalah hasil kecurangan penyelenggaraan pemilu. Kenapa kami kata demikian? Setelah hari pencoblosan pada tanggal 14 Februari yang lalu, tanggal 15 kami kumpulkan C1. Saya kumpulkan staf saya itu 20 orang dan membeli printer baru sebanyak 3 buah. Setiap kita dapatkan produk C1-nya kami print. Print itu kami bandingkan satu persatu dengan sirekap yang ada, yang dikeluarkan oleh KPU ketika itu secara beransur-ansur. Apa yang terjadi? Setiap sirekap yang dibuat dengan C1 yang kami bandingkan, selalu saja C1 itu di bawah dari angka yang direkap oleh KPU setempat. Bisa kita buktikan. Ada 20 staf kita yang sampai jam 3 pagi kita masih merekap sampai mereka tidur dan sholat subuh di rumah saya itu untuk melakukan sirekap. Dan ini dilakukan secara TSM, saya katakan tadi itu, terstruktur, sistematis dan masif, Pak Menteri. Kenapa saya katakan terstruktur? Dari atas. Apakah ada yang memerintahkan, apakah ada yang menginstruksi, tapi jelas itu dari atas. Dari atas mana? Nggak tahu kita. Tapi pokoknya dari atas, terstruktur. Sistematis, semuanya bekerja, dan semua hasil rekap kita itu terus di bawah. Dari apa yang kami rekap di C1. C1 kami angka segini, 60. Misalnya suara kita. Tahunya di sana cuma tinggal 12, 10, 9. Kami katakan masif, kita juga dapat telepon dari Kalimantan Barat. Hal yang sama terjadi di Kalimantan Barat. Untuk P3 di Kalimantan Barat. Bisa kita panggil orangnya sekarang, kalau kita mau dudukkan. Tapi ini adalah dalam rangka evaluasi. Kemudian lagi dari Kalimantan Selatan, kita dapat juga telepon yang sama untuk P3 yang ada di sana. Berani kita katakan terstruktur, sistematis, dan masif mereka melakukan penekanan terhadap P3. Apakah ini ada yang memerintahkan atau tidak? Allahu a'lam. Ini adalah evaluasi. Supaya ke depan hal ini tidak terjadi lagi. Untuk partai-partai tertentu. Saya katakan sejak 1955, pemilu pertama Indonesia sampai dengan pemilu 19 yang ke-11 tahun 2024, P3 tidak pernah tersungkur seperti ini, dan kali ini tersungkur walaupun dalam proses sedang perjuangan di MK, kekurangan 200.000 suara. Tapi pengurangan itu jelas terlihat, apalagi kita lihat per person, per caleg itu sengaja dikurangi dan dibelokkan angka itu ke partai lain. Itu yang sedang dibacakan di MK saat ini. Dibelokkan oleh Pak Ketua DPP. Dibelokkan angka itu ke partai lain, itu terbaca oleh kita. Dan ini ada pernyataan dari Nganjuk dan Kediri. Mereka melakukan kecurangan dan itu dia akui oleh anggota KPU yang ada di sana. Mereka mengatakan kami memang diperintahkan untuk curang. Cek di Nganjuk dan Kediri, pengakuan oleh seorang petugas yang ada di sana. Makanya saya berani mengatakan,
P3 begini adalah korban daripada penyelenggaraan pemilu yang penuh dengan kecurangan, khususnya kepada P3. Kita tak bicarakan yang lain. Ya, jadi ini perlu kita berikan penekanan, terutama untuk tidak terjadi lagi atau terulang lagi pada penyelenggaraan pilkada yang juga akan dilaksanakan dalam waktu dekat.